Baik, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan video mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang tahapan identifikasi bahaya di tempat kerja dalam mata kuliah Hygiene Industry. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan bahwa kalian mampu menjelaskan identifikasi bahaya di tempat kerja, kemudian mampu melakukan klasifikasi bahaya di tempat kerja. Baik, sekarang kita langsung membahas tentang identifikasi bahaya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada laut. Nah, perhatikan ini. Ada 2 buaya ya di sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian ada 6 orang yang saling tarik-menarik ranting di bagian atas kayu yang hampir tenggelam. Oke, jadi kita berada di tahapan paling awal, yaitu melakukan identifikasi terhadap bahaya apa yang ada di tempat kerja kita. Nah, dari gambar sini, kita bisa melihat bahwa bahaya yang ada di gambar ini adalah dari buaya. Di sini, dan ada juga yang ini yang tidak terlihat, tapi sesungguhnya ini adalah bahaya juga. Ada yang tahu ini apa? Iya, ini adalah ikan hiu, ya. Jadi totalnya ada berapa bahaya yang kalian bisa lihat? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bahaya. Nah, kita bisa melakukan tahapan identifikasi bahaya dengan melihat keadaan sekeliling kita. Bahaya mana yang tampak itu masuk ke dalam kategori bahaya fisik. Nanti kita akan mempelajari mengenai macam-macam bahaya, ya. Untuk identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan menilai dari bahaya itu sendiri. Kemudian tahapan kontrol ya, pengendalian bahaya, dan juga recovery. Itu adalah tahapan menolong. Nah, apa fungsi dari helikopter dan kapal di sini? Ya, mereka berfungsi untuk menolong 6 orang yang hampir tenggelam dan ada buaya dan hiu yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi fungsi dari identifikasi itu besar dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kalau kita korelasikan di tempat kerja, ya. Baik, berikut adalah contoh dari mengidentifikasi bahaya dan manajemen risiko di tempat kerja. Nah, ini yang disebut dengan hazard, yaitu mobil yang bergerak. Hazard atau bahaya. Kemudian ancamannya adalah jalan yang licin. Oke, untuk barrier itu bisa dikategorikan ke perantara ya, atau yang bisa menghalangi bahaya itu dalam menyebabkan kecelakaan. Yaitu kita bisa mengemudi mobil dengan pelan-pelan. Nah, top event-nya apabila terjadi kita kehilangan kontrol dalam mengemudi. Kemudian recovery measure-nya adalah kita menggunakan alat pelindung diri, dan juga dampaknya ya adalah kecelakaan ya. Jangan sampai ada kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas. Itu harus kita minimalisir sedari dini dengan melakukan tahapan identifikasi hazard itu sendiri. Baik. Nah, kemudian pada gambar berikut, bisakah kalian mengidentifikasi yang mana yang merupakan bahaya di sini? Ada gambar anak kecil dengan orang tuanya, turis, sedang berfoto-foto, anjing, dan banteng, ya. Oke, sekarang kita akan melihat tentang klasifikasi bahaya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada hazard fisik. Bisa berupa kebisingan, bisa radiasi, suhu, tekanan, maupun getaran. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang menjadi contoh dari hazard fisik ini adalah getaran ya.
Dan juga untuk ini yang menjadi hazard adalah suhu atau temperatur. Oke, kemudian kita bisa melihat di hazard yang kedua itu adalah biological hazard atau hazard biologi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan organisme hidup, ya, bisa bakteri, virus, dust mites ini seperti debu, ya. Kemudian jamur, ya. Kalau sekarang ini masuk ke kategori hazard biologi itu adalah pandemi kita ini, wabah COVID-19 yang insya Allah mari kita doakan semoga dunia akan semakin membaik, ya. Jadi bisa kita kategorikan ke dalam hazard biologi. Oke, baik. Kemudian untuk hazard kimia, ya, ini merupakan contoh-contoh dari hazard kimia, gas, bau, dan sebagainya, larutan, cairan, itu yang biasa digunakan di laboratorium kimia, contohnya larutan-larutan yang tidak tampak mata tapi sangat berbahaya apabila menyebabkan atau berpotensi untuk menyebabkan ledakan, ya, atau kebakaran. Nah, ini harus kita waspadai, terutama perusahaan yang berkaitan dengan adanya interaksi bahan-bahan kimia di dalamnya. Untuk hazard yang berikutnya itu ada hazard ergonomi. Ini bagaimana kita bisa membuat pekerjaan kita itu serasi dengan para pekerja. How to fit the man with the job, atau making the task or job fit the human. Jadi kita harus mengurangi atau bahkan menghilangkan, ya, postur-postur yang tidak nyaman atau postur yang tidak netral, kemudian tekanan atau gaya tambahan, adanya gerakan pengulangan, dan adanya frekuensi-frekuensi gerakan tertentu yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada bagian tubuh manusia dalam melakukan pekerjaannya. Kita akan membahas mengenai mata kuliah ergonomi itu 2 SKS tersendiri, ya, untuk hazard ergonomi.